Halo Sobat Otaku, selamat datang kembali di channel seputar Otaku bersama gue Maizon, dan kali ini gue mau ngebahas tentang anime-anime yang akan tayang di Summer 2025 mendatang. Mengakhiri spring atau musim semi di Jepang menandakan banyak anime-anime yang akan tamat atau selesai tayang gitu. Sekaligus menandakan bahwa akan banyak anime-anime yang akan tayang juga di summer nanti. Nah, di summer ini tuh akan banyak anime-anime yang akan tayang dengan nama-nama besar. Bukan cuma sequel, ada juga anime-anime yang baru tayang, tapi namanya udah gede duluan sebelumnya dari manga atau novelnya. Kalau di list gue mungkin Summer 2025 ini jadi salah satu watchlist yang terbanyak juga. Yang sebelumnya itu gue paling banyak nonton di Spring 2024, dimana gue nonton ongoing tuh sekitar 12 anime. Kalau udah hitung sama yang bahas mungkin ada 13 atau 14 anime. Cukup gila memang, apalagi buat summer besok ada beberapa anime yang cukup lama gue tungguin gitu. Gak pakai lama lagi, gue akan bahas satu persatu. Gue bahas genre romance dulu, genre favorit gue juga. Dan salah satu yang mau tayang dan paling ditunggu-tunggu adalah anime My Kisah alias Kaurohana wa Rintosaku, atau yang bahasa Inggrisnya The Fragrant Flowers Bloom with Dignity. Sederhana ini anime romance UU gitulah ya, antara cewek di sekolah elit sama cowok di sekolah sekolah negeri lah ya sebutnya. Anggaplah begitu. Jadi antara cewek yang suka makan kue dan cowok yang punya toko kue gitu. Jadi ada korelasinya gitu. Ya ketebak lah alurnya kayak gimana. Sederhana banget premisnya. Kedua, ada romance yang kedua yang cukup ditunggu juga, yaitu sequel dari anime My Dress Up Darling atau Sonobisky Doll wa Koi wa Suru. Akhirnya ini dapat season kedua setelah 3 tahun dari konfirmasinya di awal penayangan. Dia tayang tuh 2022 dan selesai penayangan dia langsung konfirmasi akan dapat sequel. Nah, 3 tahun ini masa-masa kosong gitu, kayak nggak ada kabar apapun sampai akhirnya di akhir tahun 2024 kemarin itu baru ada kabar kalau anime ini akan tayang pada 2025 ini di musim summer. Jadi buat yang belum tahu anime My Dress Up Darling ini apa, buat yang baru mau ngikutin, jadi ini sederhana cerita tentang seorang cewek yang suka cosplay dan cowok yang suka jahit baju. Nah itu, nah ketebak lah, sama kayak tadi. Intinya cerita romance tuh simple guys, gak perlu dibikin rumit gitu. Kalau ada cowok sama cewek ya kan, terus mereka punya korelasi gitu kan, udah. Ya dari 2 anime romance tadi yang gue sebut mungkin premisnya sederhana banget gitu, tapi eksekusinya, apalagi My Dress Up Darling ini yang gue udah nonton season 1-nya, itu eksekusinya bagus banget. Mereka bisa menyajikan sebuah cerita yang bukan sekedar romance biasa, tapi ada roller coaster emosi lah ya disebutnya. Gue agak bingung deskripsinya gimana, tapi yang jelas 2 anime romance ini sama-sama diproduksi oleh Cloverworks. Nah, bukan cuma 2, tapi Cloverworks megang satu lagi, yaitu Bunny Girl Senpai season 2 ya. Gue kagak ngikutin. Gue takut misinformasi, gue sebut aja beberapa anime lain lagi selain Bunny Girl Senpai. Ini gue gak nonton, tapi sebenarnya cukup recommended dan sudah cukup populer. Ada Yofukashi no Uta season 2, Kanokari atau Kanojo Karishima season 4, ada Couple of Kakus juga season 2, dan banyak-banyak lagi anime romance yang mendapatkan sequel. Anime romance yang mau gue highlight juga nih, ada beberapa anime baru mau tayang, tapi gue melihat dari premis, sinopsis, dan trailernya cukup tertarik buat gue pribadi. Yang pertama tuh ada Watariku no XX ga Houkai Sunsen, ada juga Busuni Hanatabao, Mikado no Shanshimai wa Angai, Choroi, Game Center Shoujo to Ibunka Koryo. Ya, ini beberapa anime yang kelihatannya sih menarik buat gue ya untuk ditonton, baik dari segi visual sama premis atau sinopsisnya yang kelihatan cukup seru. Lanjut ke genre action yang buat summer nanti itu cakep banyak deh, apalagi nama-nama besarnya itu yang gue mention sebelumnya ada di action ini. Yang sequel dulu kita bahas ada Dandadan dengan season 2-nya. Nah, setelah Dandadan season 1 kemarin di akhir 2024 atau di fall-nya 2024 itu selesai tayang, dia langsung konfirmasi ke season 2-nya. Langsung konfirmasi mau lanjut ke season 2. Jujur gue udah feeling bahwa pas selesai nonton akhir episode di season 1 itu, gue ini bakal lanjut ke season 2 ini, langsung dikonfirmasi gitu. Itu kayak akhir episode seakan-akan minggu depan ada episode baru lagi gitu loh. Kalau kalian ngebandingin beberapa anime yang punya scene ngegantung di akhir season, itu kerasanya beda dari anime Dandadan ini, dimana di akhir episode kelihatan banget bahwa ini tuh nggak benar-benar berakhir di sini, bakalan lanjut gitu. Jadi bukan cliffhanger di mana kita menebak endingnya seperti apa, tapi memang cliffhanger di mana ini memang akan dilanjutkan seperti itu. Nah, next ada Kaiju Number 8 yang juga dapat sequel untuk season keduanya, yang lanjutin kisah Kafka setelah identitasnya sebagai Kaiju Number 8 diketahui. Gue baca manganya sedikit, dan petualangan di season 2 ini gue merasa akan cukup lebih seru dan dramatis juga. Nah, biar gak kepanjangan, gue mau nyebutin aja beberapa anime action lain yang jujur gue nggak terlalu ngikutin banyak anime action, tapi ini ada beberapa yang
cukup populer dan sebenarnya banyak orang yang menunggu. Ada Sakamoto Days Part 2, ini sequel langsung dari part satunya yang tayang di winter 2025 kemarin. Ada Tatano Yose Season 4, Scooped by an Strength Adventurer, Cleavage, Gachakuta, dan yang mau gua highlight di anime action ini adalah Tougen Anki, di mana kita tim Seputar Toku juga berkesempatan untuk melakukan interview dengan Kazuki Ura, seiyuu dari MC anime Tougen Anki ini yang bernama Shiki Ichinose. Nah, Tougen Anki ini anime action fantasi yang ceritanya tentang konflik antara iblis dan manusia. Di mana si MC kita ini, si Shiki ini, dia baru tahu kalau dia keturunan iblis pas dia udah gede. SMP, SMA kayaknya deh. Dari situ hidup si Shiki tuh berubah drastis dan dia mulai belajar buat ngendelin kekuatan iblisnya itu. Premis ceritanya ini cukup menarik walaupun gue kurang suka sama action sebenarnya. Jadi ya kita tunggu aja karena gue juga nggak baca manganya gitu. Tapi premisnya sih menarik ya. Oke, ke genre lain di luar action dan romance. Ada anime apa lagi? Ada Grand Blue Season 2 yang dimana akhirnya setelah 7 tahun penayangan season pertamanya dapat sequel. Anime komedi dengan jokes-jokesnya yang ikonik kayak teh olong yang bisa kebakar itu. Meski visualnya yang agak nyeleneh karena si MC-nya itu bugil ya. Anjir. Tapi ya Grand Blue ini jadi salah satu anime yang paling ditunggu oleh para wibu-wibu teman-teman sekalian. Nah, selain Grand Blue ada juga anime City the Animation. Itu anime komedi sederhana, anime slice of life lah mungkin bisa disebutnya. Dia anime yang dibuat oleh kreator yang sama dengan Nichijou. Jadi visualnya ini khas banget, sama, benar-benar sama kelihatannya. Dan jelas ini akan menjadi anime santai dengan komedi-komedi ringan kayak Nichijou juga. Ada lagi namanya Secrets of the Silent Witch. Ini anime fantasi yang ceritanya tentang penyihir pemalu. Ini anime fantasi ya. Premisnya tuh nyebut kalau MC-nya Monica Everett itu satu-satunya penyihir yang pakai sihir tanpa mantra. Kalau kalian kayak Rudeus di Mushoku Tensei, karena dia pemalu itu makanya dia bisa pakai sihir tanpa mantra. Intinya introvert lah. Terakhir yang mau gue mention ada The Summer Hikaru Died. Jujur gue gak terlalu suka, tapi ngeliat anime ini kayaknya popularitasnya cukup gede gitu dan banyak orang yang nunggu. Visual dari trailernya juga udah muncul, gue ngeliatnya sih cukup bagus ya, tapi dia ini anime horror misteri gitu, jadi bukan genre yang gue suka tonton. Ya itu aja beberapa anime yang akan tayang di musim panas 2025 nih. Masih banyak anime-anime lain yang nggak bisa gue sebutin karena gue takut kepanjangan ya. Kalian bisa terus pantengin sosial media kita di @seputarotaku di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Beastation untuk mendapatkan informasi tentang anime-anime yang akan tayang di musim summer ini. Bukan cuma info anime, ada juga klip-klip atau scene dari anime yang mungkin relate atau lucu buat kalian. Jangan lupa like dan tulis komen anime apa yang paling kamu tunggu di summer 2025 ini. Subscribe and see you next time.